Shalom Shalom adik-adik. Kak, ada adik-adik kelas balita sama adik-adik kelas kecil tuh. Kita sapa yuk. Hai. Kak Gita di situ juga ada adik-adik kelas besar tuh. Kita sapa juga yuk. Hai. Kita ketemu lagi di sekolah minggu hari ini. Gimana kabarnya nih adik-adik? Pasti baik dan sehat semua kan? Pastinya dong, apalagi kita kan mau bersekolah minggu nih hari ini. Tapi Kak Gita, sebelum kita mulai kan ada pepatah nih, tidak kenal maka tidak sayang. Iya. Makanya kita harus kenalan dulu. Oke, boleh Kak. Nah, di sini ada siapa aja sih? Ada aku, Kak Gita. Ada aku Kak Isetri dan ada Kak Bisma. Dan juga nanti ada Kak Nia yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kayaknya kita lebih enak kalau misalkan kita menyapa adik-adik sambil nyanyi aja Kak, gimana? Oh iya, setuju. Enak tuh kayaknya. Nah, sambil kita menyapa adik-adik, kita mau nyanyi halo halo hola hola. Yuk nyanyi yuk. Halo halo hola hola mosi mosi apa kabar? Halo halo hola hola mosi mosi apa kabar? Halo hola mosi apa kabar? Halo hola mosi apa kabar? Ulangi lagi ya. Halo halo hola hola mosi mosi apa kabar? Halo halo hola hola mosi mosi apa kabar? Halo hola mosi apa kabar? Halo hola mosi apa kabar? Wah, keren ya Kak, adik-adik pada semangat semua nih nyanyinya. Semuanya siap memuji Tuhan dan dengerin firman Tuhan nih Kak. Iya nih, tapi sebelum kita lanjut, kita mau berdoa dulu yuk. Yuk sekarang adik-adik duduk yang manis, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan kasih karunia yang sudah boleh kami rasakan hingga saat ini. Ya Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau kumpulkan kami kembali dalam sekolah minggu hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai sekolah minggu ini Tuhan, kiranya Tuhan berkati, Tuhan juga pimpin sekolah minggu ini dari awal hingga akhir, supaya kami boleh mendapatkan berkat dari sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Nah, sekarang kita mau ajak adik-adik sekolah minggunya buat olahraga ya Kak. Oh siap, yuk Biar kita kita olahraga. semua tuh sehat. Nah, tapi sambil olahraga kita mau sambil nyanyi lagu Kudaki-daki ya. Yuk semuanya pada bangkit berdiri dan ikutin gerakan kakak-kakaknya di sini. Siap, yuk. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang 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 luar angkasa, ku selam 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 dalam samudra, ku dayung 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 perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki-daki, ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang terbang, ku terbang 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 luar angkasa, ku selam 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 dalam samudra, ku dayung 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 perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan
atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Yeay. Nah, oh ya nih Kak Gita, sebentar lagi kita kan mau dengerin cerita sama firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau ngapain dulu Kak? Kita mau kumpulkan persembahan dulu nih Kak. Buat adik-adik di rumah, siapkan dulu persembahannya, terus nanti persembahannya dimasukin ke dalam amplop, dan amplopnya nanti disimpan dulu ya. Kita nanti dikumpulkan waktu kita udah bisa beribadah di gereja lagi. Oke. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu baru nih. Lagunya judulnya Aku Bawa dan Berikan. Kita latihan sama-sama ya. Oke, pertama mungkin kita nyanyi pelan-pelan dulu ya Kak ya. Iya, oke. Jadi ini kita nyanyi pelan-pelan, adik-adik di rumah juga ikut nyanyi supaya kita kenal lagu baru. Yuk Kak Bisma. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ulangi lagi ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, lagunya gampang banget kan adik-adik, pasti bisa semua dong. Jadi habis ini kita langsung mau berikan persembahan sambil kita nyanyi Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, adik-adik, nanti persembahannya diserahkan ke orang tua dulu. Terus nanti jangan lupa diserahkan ke gereja saat kondisinya sudah memungkinkan ya. Sip. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semua dengerin firman Tuhan? Pasti dong. Tapi sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau undang Tuhan Yesus untuk hadir ke hati kita. Sambil kita nyanyikan lagu Yesusku Panggil. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesusku panggil, Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah, duduk yang manis, dengarkan baik-baik, dan jangan lupa siapin Alkitabnya ya. Yuk, sekarang kita mau panggil Kak Nia nih Kak. Yuk kita panggil bareng-bareng yuk. Kak Nia. Kok kayaknya kurang keras ya Kak? Iya nih.
Kita ulangin ya. Ulangin lagi ya. Kak Nia. Masih belum datang. Iya Ulangin nih. lagi coba sekali lagi Kak. Adik-adik di rumah, Yuk ikut panggil yuk. Kak juga Nia ya. mana sih ini kok nggak datang-datang? Yuk kita panggil lagi ya Kak ya. Sekali lagi Kak. Kak Nia. Halo adik-adik, apa kabar nih? Pasti semangat ya, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah berdoa, dan saat ini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan belum nih? Wah, siap, keren ya. Nah, saat ini Kak Nia tidak sendirian, Kak Nia bawa teman, namanya Miko. Kita panggil bareng-bareng ya. Miko, Miko. Halo Miko. Teman-teman. Aduh, Mas belum makan ya Mas Miko ya? Kok tahu sih? Iya, adik-adik Kak Nia nanti akan ditemani oleh Miko. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mohon penyertaan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami boleh mengikuti sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Berkati Tuhan, hati kami, mata kami, telinga kami, mulut kami, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Nah, Miko, hari ini Kak Nia mau bercerita tentang jemaat mula-mula. Miko tahu nggak? Hah? Kurang tahu tuh Kak. Nah, kalau kurang tahu kita mau belajar bersama-sama ya adik-adik. Yang kelas besar, yang sudah bisa baca Alkitabnya ya. Kita buka bersama-sama di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Sudah siap belum? Yuk kakak ulangi ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Yang kelas kecil kakak bacakan ya. Judulnya adalah Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Itu cerita Alkitab hari ini, dan ayat emasnya adik-adik kita mau baca bersama-sama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 45. Miko. Kak Halo. Nia, iya Kak Nia bantuin untuk baca ayat emasnya ya Kak Miko ya. Siap Kak. Kita mau baca, adik-adik di rumah juga baca ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 45. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing. Nah, terima kasih Miko. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak jemaat mula-mula itu atau jemaat pertama itu apa ya? Miko tahu nggak? Belum tahu Kak. Nah, kalau belum tahu, Kak Nia beritahu. Jemaat mula-mula itu adalah jemaat pada masa murid-murid Tuhan Yesus. Sudah lama sekali Miko. Jadi sejak
zaman dahulu jemaat mula-mula itu saat ada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, berdasarkan ayat Alkitab yang sudah kita baca tadi, apa sih yang dilakukan oleh jemaat mula-mula adik-adik? Tadi apa aja yo? Ya, bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka selalu berkumpul bersama, mendengarkan rasul-rasul, mengadakan mukjizat, taat kepada Tuhan Yesus. Kemudian mereka saling bercerita, membagikan berkat. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka bertekun dalam persekutuan. Sama kayak adik-adik nih, dulu rajin sekolah minggu, ya kan? Miko rajin sekolah minggu enggak? Rajin dong. Iya, sip. Jadi rajin ikut sekolah minggu. Dan yang ketiga, jemaat mula-mula berkumpul untuk memecahkan roti. Kak, memecahkan roti itu apa ya? Kira-kira apa Miko memecahkan roti? Dibagi-bagiin. Boleh. Jadi adik-adik memecahkan roti itu mereka mengadakan perjamuan kasih, membagi-bagikan makanan. Adik-adik pernah kan saat sekolah minggu bawa bekal dari rumah, terus dimakan bersama-sama teman-teman sekolah minggu? Pernah kan? Miko pernah kan ya kita? Pernah dong. Nah, oke. Nah, dan yang keempat, mereka tekun untuk berdoa. Ada 4 ya adik-adik. Nah, lalu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga perlu mencontoh, kita juga perlu meniru yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Kira-kira, Miko, Ya. yang perlu kita lakukan supaya kita bisa seperti jemaat mula-mula, kita harus ngapain ya? Ngapain ya? Ngapain ya? Ngapain ya? Tadi apa? Ayo. Berkumpul? Oh, iya, tahu. Ya, apa tadi? Berkumpul, mendengarkan firman Iya. Tuhan. Oke, siap. Berkumpul mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti adik-adik sekarang ini, adik-adik di depan TV, di depan layar laptop, layar komputer, sedang melihat sekolah minggu, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah memuji Tuhan bersama. Nah, seperti gambarnya adik-adik. Ini contoh teman-teman sekolah minggu waktu mengisi pujian di Radio Pop FM. Bisa juga nih, Kak Miko kenal sama adik-adik Aika nggak? Dikit sih, Kak. Dikit ya. Nah, teman-teman Aika juga mempersembahkan suaranya untuk kemuliaan Tuhan. Selanjutnya apalagi Miko? Memuji Tuhan bersama. Sudah tadi. Yang ketiga sekarang Miko. Saling mendoakan. Saling mendoakan. Jadi kita anak-anak Tuhan harus saling mendoakan. Siapa ya Kak? Mendoakan siapa nih? Bisa orang tua, mendoakan papa mama, mendoakan kakak adik, mendoakan guru sekolah minggu, guru di sekolah, bangsa negara, banyak ya adik-adik yang kita doakan. Apalagi sekarang sedang kita ada wabah corona ya adik-adik, kita juga harus mendoakan saudara kita sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai pasien. Kita harus mendoakan mereka. Yang terakhir Miko, kita harus apa nih? Apa ya? Apa ayo tadi? Berbagi. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar salah satu ciri dari jemaat mula-mula. Kira-kira apa ya? Kita mau belajar tentang apa nih Miko hari ini? Tentang berbagi. Adik-adik siapa yang pernah berbagi tunjuk jari, angkat tangan. Pernah ya? Berbagi itu susah nggak adik-adik? Susah nggak Miko? Susah gampang ya? Iya. Adik-adik tahu nggak? Kenapa sih kok kita harus belajar untuk berbagi? Nah, supaya adik-adik mengerti tentang berbagi, kita tadi kembali ke ayat Alkitab bahwa jemaat mula-mula tadi digambarkan kan suka berbagi nih. Nah, mereka bagiin apa saja ya Kak Miko? Membagikan makanan, membagikan uang, bahkan mereka menjual semua harta milik mereka untuk dibagikan, untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, cara hidup mereka yang seperti ini membuat
banyak orang menyukai jemaat mula-mula adik-adik. Demikian juga dengan adik-adik. Kalau adik-adik rajin berbagi, sering berbagi ke teman-teman, otomatis temannya semakin bertambah banyak. Kayak Kak Miko, temannya banyak apa sedikit Kak Miko? Banyak ya, berapa? Ratusan, ribuan? Ratusan. Oke. Nah, lebih dari itu adik-adik, karena cara hidup jemaat mula-mula yang suka berbagi itulah semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang merasakan kasih setia Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan. Oke, dengan berbagi khususnya kepada orang yang membutuhkan, kita dipakai Tuhan supaya orang itu juga merasakan seperti apa yang kita rasakan. Melalui pertolongan dari kita, mereka juga merasakan pertolongan dari Tuhan. Kak Miko ngantuk ya? Belum mandi nih pasti nih. Nanti ya, enggak apa-apa. Oke, keren kan adik-adik? Jadi walaupun sulit untuk berbagi, kita mau belajar nih untuk berbagi. Supaya kita dapat dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Jadi siapa nih yang mau dipakai Tuhan untuk membagikan kasih dan pertolongan Tuhan? Angkat tangan. Banyak ya Kak yang angkat tangan. Banyak yang mau berbagi dan siap untuk berbagi nih. Nah, Kak Miko, karena tadi banyak yang angkat tangan, banyak yang mau berbagi, saat ini kita mau kreativitas Kak Miko. Kita membuat kreativitas, kita mau bikin apa ya? Yuk, kita mau bikin kreativitas ya. Oke. Nah, adik-adik, saat ini kita mau buat kreativitas. Kak Nia ditemani Kak Setri sama Kak Gita. Kita mau bikin apa ya, Kak? Kita mau bikin apa nih Kak Nia? Iya nih, kita mau bikin orang-orangan dan juga gambar tangan. Nah, adik-adik bisa catat ya di buku atau di kertas apa saja yang diperlukan untuk membuat kreativitas hari ini. Nah, yang diperlukan yang pertama apa nih Kak kita? Kertas BC Kak. Ya, berwarna. Boleh pakai kertas bekas, boleh pakai kertas warna apapun deh yang nggak kepakai di rumah. Yang agak keras ya, yang tebel ya adik-adik. Lalu yang kedua, pakai kertas ukuran agak besar. Kali ini Kak Nia pakai amplop ya Kak Setri ya. Amplop ukuran besar. Lalu ada alat tulis, bisa pakai spidol, bisa pakai ballpoint, bisa pakai pensil warna. Di rumah adanya adik-adik apa boleh dipakai. Lalu ada lem kertas. Bisa lem yang ini apa ya Kak? Yang cair ya? Yang cair sama yang padat nih, yang stick nih ya. Kita bisa pakai dua-duanya. Lalu ada untuk cetakan dan juga gunting. Gunting untuk apa Kak? Gunting untuk menggunting, untuk memotong. Untuk memotong. Nah, cara kerjanya bagaimana nih adik-adik? Pertama-tama kita siapkan gunting, spidol atau ballpoint, lalu kertas HVS. Nah, di sini kita mau gambar telapak tangan nih. Nah, kalau gambar pakai telapak tangannya Kak Nia kan besar ya. Pakai telapak tangannya Kak Gita saja yang ukurannya kecil. Kita gambar telapak tangan nih Kak. 1, 2 Kak. Nah, ini dilipat dulu adik-adik, dilipat jadi 2. Jadi biar dapat 2 tangan biar ya Kak irit, ya? iya. Betul. Biar langsung dapat 2 tangan. Nah, kita gambar nih telapak tangan adik-adik. Adik-adik kalau susah, boleh minta tolong papa mama untuk gambarin telapak tangan. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau gambar telapak tangannya sudah jadi, kita mau potong nih Kak. Ya, kasih. Oke. Sudah jadi seperti ini. Kita potong. Harus dipotong ya Kak ya? Iya Kak Setri minta tolong dipotong. Nah, untuk adik-adik yang masih kecil yang belum bisa gunting bisa minta tolong orang tuanya ya Kak? Boleh minta tolong orang tuanya. Nah, sembari Kak Setri menggunting, kita mau siapkan kertas yang ukurannya lebih besar adik-adik untuk membuat kepala dan badannya. Caranya, kertas yang besar kita lipat 2 menjadi bagian memanjang adik-adik. Nah, kita lipat jadi 2 bagian memanjang. Lalu di sini adik-adik boleh pakai, ini dibuka lagi ya adik-adik, dibuka.
Lalu boleh pakai jangka, di rumah kalau ada jangka pakai jangka. Kalau kakak nggak punya jangka, jadi punyanya cetakan seperti ini ya, kita pakai cetakan ini. Kita gambar di bagian tengah. Kak, tolong Kak kita Oke. digambarkan di tengah-tengah. Diganti piring bisa kan Kak? Boleh, tapi piringnya yang kecil ya adik-adik. Kalau besar nanti kepalanya jadi besar. Kita butuh yang kecil. Pakai lepek Kak, boleh Kak. Iya. Yang buat minum teh itu boleh. Nah, ya kalau sudah digambar kepala seperti ini, kita potong. Potongnya begini adik-adik. Ini kita potong, set sampai ke sini, lalu bagian ini kita potong. Nah, minta tolong Kak kita untuk motong. Kak, tolong guntingnya. Ya. Nah, kalau sudah dipotong nanti, kita mau tuliskan ayat, bukan ayat ya, tentang berbagi kita tadi ya Kak ya. Kita kan tadi tentang berbagi ya, kita mendengarkannya tentang berbagi. Nah, maka nanti di kertas bagian yang persegi, adik-adik boleh tuliskan kata atau kalimat aku mau berbagi titik-titik kepada titik-titik. Adik-adik boleh isi sendiri. Contohnya apa Kak contohnya? Misalnya nih, Kak Nia mau berbagi es krim dengan Kak Setri. Wah, asik. Terus atau Kak Nia mau berbagi sembako untuk tukang beca. Itu juga boleh Kak. Kan saat ini sedang musim corona ini kan banyak orang yang memerlukan. Bisa Jadi ya, Kak, ya. kita bisa membantu lewat itu. Nah, Udah nih Kak, tangannya udah jadi. ya tangannya akan jadi seperti ini adik-adik. Tangan kanan, tangan kiri. Kita masih nunggu Kak kita nih. Nah, nanti kalau sudah jadi, nah, tada! Oh, Akan ini jadi contohnya seperti ya, Kak, ya? ini, iya Kak. Jadi adik-adik boleh menuliskan nama adik-adik, lalu mau berbagi sesuatu apa, kepada siapa. Adik-adik boleh tulis di rumah. Nah, menulisnya dengan spidol tadi ya Kak. Boleh spidol, boleh ballpoint, boleh pensil warna. Ya, ini Kak kita sudah jadi gambar orangnya. Nah, boleh ditulis Kak kita mau nulis apa. Nah, adik-adik di rumah nanti boleh menghias nih Kak. Boleh memberi mata, boleh memberi hidung, mulut, atau rambut nih Boleh Kak. dikasih Ini rambut kan juga ya, Kak, gundul ya? ya, ini nggak ada rambutnya. Adik-adik boleh tambahin rambut di sini. Pokoknya Nah. dihiasnya sebagus mungkin ya Betul. Kak ya. Nah, adik-adik nanti kalau sudah jadi nih tulisannya Kak kita ini, kita tempelkan ini Kak Setri. Kita tempelkan kita kasih tangannya tangan. ya? Iya. Kita tempelkan tangan. Bentar, kita. Adik-adik kalau di rumah tidak ada lem, bisa memakai staples ya Kak ya? Oh iya, staples. Boleh pakai Dari, Kak. staples. Oke. Silahkan di. Apa tuh tulisannya kayak kita? Nih. Tunjukin dong. Oh. Kita mau berbagi coklat dengan Nia. Iya, asik kasih coklat sama Mbak kita beneran loh Mbak nanti dikasih Oke, coklat. siap, Kak. Ditagih ya, Kak? Iya, yuk kita mau lem ya adik-adik. Jempolnya mengarah ke Atas. atas. Jadi kita melemnya sini. Nih. Lihat depannya aja. Ya. Oke. Cak. Nah, Kak Setri, kita hias apa ya ini ya, Kak? Dikasih mata dong Kak. Tuh, Kak Setri aja deh. Kak Nia nggak pinter gambar nih. Ya, sudah. Balik Kak. Gak apa-apa. Ya. Ya, boleh digambar, Kak. Aku gambar wajah ya Kak. Boleh. Nah, adik-adik, nanti kalau sudah jadi, jangan lupa minta papa mamahnya untuk foto ya. Jadi nanti adik-adik, pinjam Kak. Adik-adik boleh berfoto dengan hasil kreasi adik-adik. Seperti ini contohnya. Cekrik. Difoto oleh orang tua. Lalu nanti fotonya adik-adik dan juga hasil karya adik-adik boleh dikirimkan ke grup orang tua sekolah minggu. Oke? Sudah Kak? Kak Setri lagi gambar rambut nih. Kasih telingaan. Kasih telinga boleh. Sudah. Yuk.
Tara, jadi nih Kayak gini Kak. contohnya. Ya, jadi. Nah, bagus ya. Kepalanya keple-keple, Kak. Iya, lah adik-adik boleh tambahin ini nih supaya kuat. Oh iya, di belakangnya rumah. sini ya, biar kepalanya nggak kepalanya goyang-goyang. tegak-tegak ya. Iya. Oke, sekian kreativitas hari ini. Nanti adik-adik boleh foto dengan kreativitasnya dikumpulin ke grup orang tua sekolah minggu ya fotonya ya Kak ya. Iya. Karena di minggu yang akan datang ditampilkan foto hasil adik-adik ini. Oke? Oke. Nah, adik-adik, tadi gimana firmannya? Udah pada dengerin semua kan? Tadi firmannya tentang apa sih? Yaitu tentang kita belajar dari jemaat mula-mula yang bisa berbagi sama sesamanya. Mau kan kita juga berbagi sama teman-teman yang lain, apalagi di saat-saat seperti ini, kita juga bisa tuh mewujudkan tadi seperti jemaat mula-mula kita berbagi ke sesama kita. Misalkan kayak tadi ke tukang becak ya Kak ya, kasih Ya, sembako ke tukang becak. yang membutuhkan. Yang membutuhkan. Jadi kita bisa dari hal-hal kecil kita bisa mulai berbagi ke sesama kita. Nah, adik-adik, karena sekolah minggu kita udah mau selesai, sebelumnya kita mau doa syafaat dulu ya. Yuk sikap doanya, tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat hidup seperti jemaat mula-mula dan kami boleh berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan dan kami dapat menjadi berkat untuk orang lain. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati supaya persembahan ini boleh kami gunakan untuk pelebaran kerajaan Tuhan, terkhusus di GKJ Kabluk kami tercinta. Kami juga menaikkan doa kami Tuhan untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit Tuhan, terutama pada saat wabah corona ini. Tuhan Yesus berkati saudara-saudara kami yang positif corona. Tuhan angkat segala sakit penyakit yang mereka alami dan kiranya Engkau sendiri yang akan memulihkan lewat Bapak dokter, Ibu dokter, para perawat Tuhan yang boleh setia merawat mereka. Kiranya Tuhan juga jagai, berkati, berikan kesehatan kepada para dokter dan tim medis Tuhan supaya boleh merawat saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Kami mau serahkan doa syukur ini dan doa syafaat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa kiranya Engkau berkati bangsa dan negara ini, Engkau berkati pemimpin bangsa ini dari jajaran yang teratas hingga yang terbawah Tuhan. Terkhusus Kau juga berkati masyarakat Indonesia ini, terutama ketika dalam menghadapi wabah corona ini. Kiranya Engkau mampukan kami, Kau tuntun kami, sehingga kami bisa tetap menjadi bangsa dan negara yang kuat dan kami bisa segera lepas dari wabah corona ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, GKJ Kabluk. Kiranya Tuhan sertai, Engkau pimpin jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Kau juga berkati Bapak Pendeta, para majelis, komisi, tim, dan juga warga jemaat-Mu, supaya kami selalu bertumbuh di dalam Engkau dan kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan dan juga hikmat Tuhan agar kedua orang tua kami dapat membimbing kami menjadi anak yang baik di kemudian hari ya Bapa. Tuhan, Engkau juga berikan panjang umur untuk kedua orang tua kami, juga berikan rezeki agar dapat memenuhi setiap kebutuhan kami ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk studi kami, meskipun kami saat ini tidak di sekolah, tapi kiranya Engkau yang memberkati setiap kami ya Bapa, agar kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan dapat menerima setiap pelajaran dari guru-guru yang mengajarkan dengan baik ya Bapa. Dan semoga apa yang diajarkan dapat menjadikan bekal untuk kami di kemudian hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa-doa kami ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.
Nah, adik-adik, sekolah minggu kita sudah hampir selesai nih. Tapi sebelum kita tutup, kita mau nyanyi satu lagu lagi, yaitu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Oke. Kayaknya tiruin Kak Nia ya. Oke, siap. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi ya Kak. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai adik-adik. Tetap jaga kesehatan. Jangan keluar rumah dulu. Jangan lupa cuci tangan. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati. Dadah.